Proses evakuasi masih terus berlangsung dan sambil menunggu jalannya proses evakuasi dan pencarian korban jiwa ataupun juga korban luka akibat longsor, sudah bergabung bersama kami juga Ibu Harkunti Pertiwi Rahayu, pakar kebencanaan ITB. Halo Ibu Harkunti, selamat pagi. Suara saya sudah terdengar? Selamat pagi. Ya, cukup jelas. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Bedi. Iya, Ibu Harkunti telah bergabung bersama kami di Breaking News Anyus TV. Bu, ini tadi kami melihat sudah adanya jenazah yang juga ditemukan di area longsor yang terdampak oleh gempa Cianjur. Ini sebenarnya kalau kita lihat dampaknya cukup signifikan. Padahal gempanya ini termasuk gempa sedang bermagnitudo 5,6. Ini kenapa, Bu? Korban begitu banyak. Ya, ini pertama-tama saya mengucapkan turut prihatin dan berduka ya atas yang terjadi di saudara-saudara kita di Cianjur. Seperti kita ketahui, mungkin beberapa pakar sudah sempat menyampaikan juga bahwa memang yang membuat kondisi makin berat, terutama kerusakan dan meninggalnya makin banyak, ini karena posisi dari Cianjur sendiri. Memang gempanya 5,6 dan gempa dangkal hanya 10 km dari permukaan tanah, tapi intinya bukan karena itu, tapi kondisi tanahnya memang sangat labil. Dan yang kedua kita lihat adalah kondisi bangunan. Kondisi bangunan tidak memperhatikan aspek keamanan terhadap gempa, atau dengan kata lain, bangunannya tidak didesain berdasarkan tahan gempa. Dan yang penting lagi sebetulnya bagaimana di kota Cianjur sendiri, apakah kegempaan sudah dipertimbangkan di dalam perencanaan tata ruang. Kami lihat sejauh ini belum mempertimbangkan, justru bencana-bencana lain dipertimbangkan di Kabupaten Sukabumi maupun di kota Cianjur itu sendiri. Nah, salah satu inti adalah kalau gempa itu semua sudah tahu tidak akan membunuh. Yang membunuh adalah bangunan, kemudian bencana ikutannya seperti longsor dan sebagainya. Nah, ini kenapa dampak dari gempa di Cianjur, gempa akibat patahan Cimandiri ini sangat masif, yaitu tadi kondisi tanahnya yang pertama, yang kedua adalah kondisi bangunannya. Nah, ini turut prihatin ya, jadi kondisi bangunan yang tidak tahan terhadap gempa, goncangan gempa, kondisi bangunan yang letaknya di daerah-daerah tebing-tebing dan mana posisi tanahnya sendiri juga sangat labil. Kurang lebih itu ya, Mbak Debbie, pendapat saya. Halo, Mbak Debbie, ya, suara saya masuk ya? Ya, Bu Hakunti, ini terkait patahan Cimandiri, itu patahannya dari mana ke mana ya, Bu? Itu dari dari Pelabuhan Ratu menuju ke tengah-tengah dari Jawa Barat. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Dan patahan itu kan semua sudah tahu merupakan sumber-sumber ya, sumber-sumber dari gempa ya. Gempa itu biasanya terjadi tidak hanya di pertemuan dua lempeng, tetapi di kawasan patahan. Ini sudah banyak ya. Tapi yang memprihatinkan di sini dengan tadi yang dikatakan oleh Mbak Bebi hanya 5,6 dan intensitasnya juga antara 5 sampai 6, tapi kerusakan sedemikian masif. Itu yang tentu saja disinilah peran manusia sangat penting, yaitu bagaimana mengetahui bahwa kawasannya itu tidak aman terhadap gempa, dan tentu saja harus ada regulasi penegakan hukum untuk kawasan-kawasan yang rawan terhadap gempa harus mengikuti standar kaidah keamanan atau dengan kata lain building code untuk kekuatan gempa skala tertentu. Nah, ini tentu saja harus dipertimbangkan juga di dalam tata ruang bagaimana penegakan hukum atau law enforcement dari building code tersebut itu sangat penting. Nah, ini kalau kita lihat tata ruangnya sendiri belum memperhatikan tentang kegempaan atau bencana gempa. Ini yang jadi kalau kita lihat dampaknya betul-betul sangat masif ya, dan yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Kita lihat bagaimana rumah, dan ini Cugenang juga termasuk kawasan yang indah ya. Banyak di situ tempat peristirahatan baik milik pribadi maupun bisnis center atau pariwisata. Demikian juga ini yang menjadi dampak yang sangat berat ya. Ini jadi tata ruang itu salah satu kunci, kemudian diikuti oleh penegakan dari building code menjadi peraturan daerah, sehingga semua akan mematuhi
ya insya Allah kalau ada bencana gempa ke depannya akan lebih aman. Ya, kurang lebih itu Mbak Baby yang bisa saya sampaikan. Situasi terkini yang terjadi di area longsor terdampak gempa Cugenang Cianjur. Nanti kita akan lanjut lagi Bu Har. Ya pemirsa, kita akan melihat bagaimana situasi terkini. Di sini kita bisa melihat Menteri Kesehatan RI sudah hadir di area terdampak gempa Cugenang Cianjur di area longsor. Ya, di sana juga masih ada rekan kami Mujib Prayitno. Halo Mujib, masih terhubung dengan kami di studio? Halo Mujib. Oke, baik pemirsa, ini kami masih melihat Menteri Kesehatan Budi Gunadi telah hadir juga untuk meninjau jalannya proses evakuasi yang terjadi di area longsor terdampak gempa. Ya, halo Mujib, sudah terhubung dengan kami? Ya. Tadi kan di layarnya X-ray-nya kadang ada di HP jalan. Karena X-ray itu kan penting, ada programnya tadi kan. Jadi X-ray kalau saya ada di scan di atas. Jadi kalau yang terlalu banyak yang macet udah normal. Ya, terlalu ini nanti begitu kan. Itu di hari. Saya udah tapi kita datanya ke aja ya, boleh tiap jam tiap 2 jam tidak hanya ada apa yang komnas dan dokternya kan udah mulai banyak ya, dia sedikit cuma 3 harusnya oka tuh kalau 24 jam bisa 10 kan, malah udah 2 jam 20 jam mereka juga daripada semangat kerja sampai malam digilir aja yang itu lalu kirim tim ya sama perawat ini kalau anestesinya kan juga bawa tidak lengkap. Kalau kurang nanti kita bisa bawa lagi. Tapi aku sebenarnya aku kita yang penting kita beresnya fokus ke orang aja. Kita tinggalkan mesin yang jenazah yang apa dari kita pokoknya kalau yang sakit itu mesti dirawat. Dan jelas kalau yang berat mesti cepat 2 hari paling lama 3 hari. Itu kalau bisa dioperasi nanti karena dia udah ada alat plastik kita. Karena dokternya juga kita 2 hari 3 hari berat. Ya ringan-ringan udah dirawat. Jadi sebenarnya masyarakat lagi kosong. Makin cepat kita rawat. Itu aja sih Pak. Udah kita rawat yang sakit aja 2.300 dapat tadi. Berapa yang beratnya dapat tadi kan 44. Kita tuh kalau kuliah itu udah kurang kan? Udah kurang. Nanti direkap saja. Saya Pak ya. Bapak kalau kita itu Ya pemirsa, kami masih melihat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi yang saat ini masih meninjau proses evakuasi terdampak longsor di Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Dan kita masih menunggu nantinya informasi terkini dari sana. Kita lanjut lagi dengan Ibu Har. Ya, halo Ibu Har, suara saya sudah terdengar? Baik, ya kita lanjutkan kembali diskusi kita sebelumnya. Ini tadi Bu Har sempat mengatakan bahwa kenapa dampaknya begitu masif, padahal ini termasuk gempa sedang bermagnitudo 5,6. Dan Bu Har tadi mengatakan bahwa ini kondisi tanah dan juga kondisi bangunannya begitu rentan. Nah, mengenai tata ruang yang tidak tahan gempa ini, bagaimana sebenarnya solusi yang bisa dilakukan dan diupayakan, Bu Har?
Oke, terima kasih Mbak Baby. Mungkin juga saya selain dosen di ITB, saya kebetulan Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. Kami dalam beberapa hari ini sejak terjadinya gempa di Cianjur, kita juga mulai menerapkan barisan ya untuk melihat beberapa isu yang perlu kita pikirkan mencari solusi. Pertama adalah tadi selain kita bicara tata ruang, untuk bisa menyempurnakan atau memperbaiki tata ruang perlu kajian risiko gempa yang cukup intensif, yaitu dimulai dari bagaimana memetakan ancaman gempa untuk kawasan Kota Cianjur karena yang padat penduduk maupun di sekitarnya di Kabupaten Sukabumi. Nah, setelah mempunyai tadi kajian tentang ancaman dari gempa atau kita kenal dari mikrozonasi gempa, kemudian kita bisa memutuskan mana kawasan yang berbahaya tinggi, bahaya sedang maupun berbahaya rendah. Nah, disitulah mulai kita masukkan ke dalam tata ruang. Yang berbahaya tinggi artinya di situ betul-betul pengawasan pembangunan sangat ketat. Perlu ada endorsement dari building code. Nah, building code itu harus diperdakan sekaligus di dalam tata ruang. Nah, itulah yang paling penting. Apa arti dari building code? Artinya bangunan-bangunan, terutama bangunan publik selain bangunan rumah pribadi yang berada di zona merah tersebut harus betul-betul mengakomodasi atau memperhitungkan kaidah-kaidah keamanan terhadap gempa. Kemudian berikutnya adalah zona menengah, ya zona menengah di mana tingkat ancamannya lebih rendah sedikit daripada yang tinggi. Di situ bukan berarti bebas membangun, ya di situ tetap ada aturan mempertimbangkan aspek keamanan terhadap gempa dan kemudian zona hijau atau yang kita kenal dengan zona aman. Di situ tentu saja bisa membangun. Nah, yang jadi masalah adalah ancaman gempa itu bisa saja kena ke seluruh wilayah. Oleh karena itu pembagian zona itu juga harus hati-hati. Nah, ini yang artinya bukan berarti kita harus pindah dari situ, tapi kita harus menggunakan bagaimana pendekatan sains teknologi untuk dapat melakukan mitigasi sehingga kita bisa hidup ya di kawasan yang rawan bencana gempa seperti ini dan tentu saja untuk mengantisipasi ke depannya. Ada beberapa hal Mbak Baby yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya kalau tadi lihat bagaimana proses pencarian, satu yang saya khawatir yaitu di sini banyak sekali volunteer dari masyarakat, semangat tinggi untuk menolong yang lain, terutama dalam evakuasi korban. Nah, ini saya lihat banyak sekali yang tidak mengikuti asas keselamatan dirinya sendiri. Tidak pakai helm, tidak pakai sepatu lapangan dengan proper, kecuali yang pegang BHU ya, mungkin dari PU. Tapi yang dari masyarakat sendiri ini yang harusnya harus diberitahu bahwa keselamatan mereka adalah nomor satu. Jangan sampai mereka melakukan penyelamatan seperti yang terjadi di beberapa kejadian misalnya di Banjarnegara, tiba-tiba terjadi longsor berikutnya dan orang-orang itu niatnya baik terkubur. Ini nomor satu. Volunteer cukup, di sini tentu saja ada Basarnas, Sarnas, kemudian dari PU, berikanlah mereka. Kalau masyarakat ingin berpartisipasi, tolong keselamatan nomor satu. Yang kedua adalah kalau tadi saya lihat yang saya khawatirkan mungkin pada tahap ini adalah tahap dalam tanggap darurat. Bagaimana potensi-potensi bencana ikutan atau kolateral hazard dari gempa tersebut. Kita lihat longsor menjadi masif, ya dampak selain kerusakan bangunan. Tentu saja perlu dipetakan juga jangan sampai tempat evakuasi atau shelter penampungan berada di lokasi yang labil, yang mempunyai potensi dia akan longsor atau mungkin tertimpa reruntuhan dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Melihat bagaimana mungkin pakar-pakar lain sudah sempat membahas kondisi geologi di kawasan Sukabumi, khususnya di Cugenang, ini juga perlu berhati-hati dan kawasan di hulu dari sungai. Ini perlu dipetakan juga, kami dari IABI juga sudah merencanakan mengirim tim mulai hari ini pergi ke lapangan memetakan di kawasan hulu sungai, jangan sampai terjadi atau mempunyai potensi longsor dan yang akan ngeblok sungai dan akan mengakibatkan banjir bandang. Ada beberapa isu Mbak Baby kalau nggak keberatan yang kami semalam juga membahas bersama teman-teman Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, yaitu tentang terkait dengan epidemi atau wabah penyakit. Kita tahu COVID belum berakhir. Di sini saya lihat ya alhamdulillah ya Menteri Kesehatan sudah hadir. Tentunya pertimbangan dari Kementerian Kesehatan maupun dari BNPB terhadap shelter itu sendiri, tempat penampungan yaitu untuk aman karena epidemi belum berakhir. Ini pertimbangan-pertimbangan ini perlu ya bagaimana penegakan untuk keselamatan terhadap pengungsi terutama dari ancaman pandemik itu nomor satu.
Dan seperti biasa, setiap pasca bencana di shelter-shelter seringkali terjadi bicara wabah penyakit. Itu tanpa corona pun juga wabah penyakit sering terjadi. Nah, tentu saja dengan adanya corona harus lebih hati-hati lagi. Ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan apa upaya kami dari Ikatan Ahli Kebencanaan untuk mensumbangsihkan, mencari solusi terutama baik pada masa tanggap darurat maupun nanti pada masa pemulihan. Mudah-mudahan pemulihan, tentu saja pengalaman dari pemerintah terhadap bencana-bencana yang ada selama ini, build back better adalah kata kunci. Ya, kalau Ya. Bu Har, ini kita juga tadi sempat kita dengar dari Bu Har bahwa di Cianjur ini memang kondisi tanah dan kondisi bangunannya sangat rentan, dan tadi juga ada pembagian bangunan zona merah dan zona sedang. Untuk zona merah sendiri, ini apakah sebenarnya solusi relokasi penduduk bisa dilakukan? Mengingat juga sebenarnya penduduk di sana sudah lama tinggal di sana, Bu Har. Oke. Nah, ini terima kasih Mbak Bebi. Relokasi itu biasanya kebijakan paling tidak populer, ya. Nah, oleh karena itu bukan berarti kita harus ya meninggalkan atau pindah, tapi intervensi pencegahan dan mitigasi bisa dilakukan. Biaya relokasi itu sangat mahal, terutama kalau pasca bencana pasti banyak spekulan tanah, harga tanah di daerah yang quote and unquote dianggap aman akan berat. Penetapan zona merah, kuning, dan hijau pun itu juga butuh waktu kan. Nah, sekarang yang di dalam program rehabilitasi rekonstruksi, pertimbangannya yaitu tadi selain zonasi juga penguatan bangunan yang sudah ada atau bangunan yang baru mau dibikin atau bangunan tadi yang rusak berat yang akan diganti dengan bangunan baru, itu tolong dipikirkan dengan baik. Kecuali untuk kondisi ekstrim bahwa tanahnya betul-betul labil ya, dan itu pun misalnya kerentanan wilayahnya cukup tinggi, nah ini barulah perlu direlokasi. Tapi kalau selama masih bisa diatasi dengan teknologi maupun ilmu pengetahuan melalui pencegahan dan mitigasi, tentu saja bisa tetap di sana. Ini yang paling penting ya. Tapi kalau memang sudah berat, ya tentu saja kita tidak ada pilihan, harus merelokasi. Relokasi adalah pilihan terakhir selama kita bisa melakukan intervensi. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Bebi. Baik, Bu Har, terakhir, ini solusi relokasi penduduk dan juga membangun bangunan tahan gempa. Sebenarnya mana solusi yang lebih possibility untuk dilakukan? Oke, pertama adalah membangun bangunan yang aman terhadap gempa. Itu nomor satu. Ya, karena kita selama ini belum punya peta zona merah, kuning, dan hijau ya, atau ancaman berat, kemudian menengah maupun rendah. Kita belum punya untuk kawasan Cianjur. Banyak teman-teman sudah melakukan riset, butuh waktu untuk menjadi regulasi daerah. Tentu saja untuk waktu cepat, untuk rehabilitasi rekonstruksi, untuk zona-zona yang masih dianggap moderat, tentu saja bangunan aman terhadap gempa harus nomor satu. Ya. Yang kedua, untuk tadi yang kawasan yang betul-betul sangat kritis, ini perlu investigasi ulang sebelum diputuskan apakah dibangun di tempat atau direlokasi. Ini saran dari saya. Kurang lebih Mbak Bebi, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Harkunti Pertiwi Rahayu, pakar kebencanaan ITB telah bergabung bersama kami. Semoga solusi-solusi tadi secepatnya bisa terrealisasi.